Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha an-najata yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kita masih di pembahasan bab yang kedua dari kitab Fadlul Islam, yaitu bab kewajiban memeluk Islam. Setelah kita baca dan telah kita kaji bersama kandungan 3 ayat yang disebut oleh penulis dan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di kelanjutan pembahasan di halaman 24 berkata penulis rahimahullahu taala, walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Bagi Al-Bukhari, ya maksudnya hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Ya. Kalau para sahabat bertanya, wa may ya'ba, siapa yang enggan itu? Qala, Rasulullah SAW menjawab, menerangkan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang menaatiku, dia akan masuk surga. Tapi barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah enggan. Ya. Ini hadits diwakilkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini untuk menjelaskan kewajiban masuk ke dalam Islam. Sisi pendalilannya jelas. Tidak ada jalan menuju kepada surga kecuali dengan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu artinya masuk ke dalam Islam. Karena itu seluruh pintu menuju surga tertutup. Kecuali melalui pintu keislaman. Melalui pintu keislaman. Dan Rasulullah telah menyatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku akan memasuki surga. Kecuali siapa yang enggan. Kalimat masuk surga ini, setiap umatku akan masuk surga. Kata masuk surga ini, ya, terbagi 2. Bisa masuk surga langsung, ya, di gelombang pertama, atau mana yang kedua, masuk surga setelah menghadapi pembersihan. Ini untuk orang-orang yang berbuat maksiat dan mengharuskan dosanya dihisab, dia dimasukkan ke neraka, disiksa sesuai dengan kadar dosa. Setelah itu dia dikeluarkan dan dimasukkan ke mana? Ke surga. Jadi masuk surga, setiap umat masuk surga, ini kita harus artikan 2 makna. Masuk surga langsung atau akhirnya masuk surga. Akhirnya masuk surga. Nah, ini dari keutamaan Islam. Siapa yang masuk ke dalam Islam, walaupun di dalam menjalani keislamannya dia campurkan
dengan noda-noda dosa dan maksiat, hal-hal yang tidak membatalkan keislamannya, maka ia dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, diampuni dosa-dosanya. Kalau Allah berkehendak, ia disiksa. Tapi sesuai dengan kadar dosanya dan akhirnya pasti dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Iya. Setelah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Adapun selain dari kesyirikan, Allah ampuni. Tapi bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan ini juga jelas di dalam hadits Ubadah bin Samit, riwayat Bukhari dan Muslim, tentang orang yang berbuat dosa, insya'a adzabahu wa insya'a afa anhu. Kalau Allah berkehendak dia disiksa, dan kalau Allah berkehendak dia dimaafkan. Maka dari keutamaan Islam yang sangat agung, seorang apabila dia telah berislam dengan pokok keislaman, hal yang sudah membenarkan keislamannya, maka dia telah mendapatkan jaminan masuk surga. Apakah masuk di awal atau akhirnya masuk surga setelah disaring. Dan siapa yang melakukan kekurangan di dalam keislaman dengan maksiat, dengan melakukan bid'ah, dengan melakukan perkara yang tidak membatalkan keislamannya, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak ia disiksa, kalau Allah berkehendak ia dimaafkan. Kalau disiksa, hanya disiksa sesuai dengan kadar dosanya dan akhirnya pasti dimasukkan ke dalam surga. Dan di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan kewajiban untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban taat kepada Nabi ini diterangkan di dalam Al-Quran lebih dari 30 tempat. Di sebagian riwayat Imam Ahmad menyebutkan 33 tempat. Iya. Perintah untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam firman Allah, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi ketaatan kepada Rasul sama halnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan bahaya orang yang keluar dari ketaatan. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasul. Ia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Iya, karena akibat orang yang menyelisihi jalan Ar-Rasul adalah hal yang sangat buruk. Perkara-perkara yang membahayakan seorang hamba di kehidupan dunianya maupun di kehidupan akhiratnya. Karena itulah dari keindahan Islam ini, apa yang dijelaskan di dalam hadis ini, bahwa jalan menuju surga itu hanyalah melalui jalur keislaman. Dan sekaligus hadis ini adalah dalil tentang wajibnya masuk ke dalam Islam. Kemudian hadis berikutnya berkata penulis rahimahullahu taala, wa fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala abghadun nas ila Allah thalatha mulhidun fil haram wa mubtagin fil Islam sunnat al-jahiliyah wa muttalibu dam imri'in muslimin bighairi haqqin liyuhriqa damahu. Rawahu al-Bukhari. Kata beliau dalam As-Sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dibenci oleh Allah ada 3. Ya. Penyebutan ada 3 ini dan pembatasannya karena Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang-orang kafir. Ya, kepada kaum munafikin. Jelas ya, dan kekufuran, kemunafikan dengan nifaq akbar ini lebih jelek dari sebagian orang yang disebut di dalam hadis. Jadi ini bukan pembatasan 3. Dan perhatikan kalimat abghadun nas.
manusia yang paling dibenci. Terdapat penetapan sifat kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap sebagian orang yang berbuat dosa. Dan kalimat abghad ini juga terdapat pelajaran bahwa dosa itu bertingkat-tingkat, besar dan kecilnya. Karena itu para ulama membagi dosa menjadi dua. Ada dosa besar dan ada dosa apa? Dosa kecil. Karena ada dosa yang dibenci dan ada yang paling dibenci. Ya, lebih dibenci. Baik. Ada 3 disebut dalam hadis ini. 3 hal ini termasuk hal yang hendaknya diperhatikan. Yang pertama, mulhidun fil haram. Orang yang melakukan ilhad di tanah haram. Ya, tanah haram itu artinya adalah tanah yang diagungkan dan maksudnya di sini adalah Mekah dan Madinah. Ya, Mekah dan Madinah. Mekah tanah haram diharamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya dihitung tanah haram. Orang yang membuat ilhad di sini, ini dikatakan yang paling dibenci. Ya. Dan ini ada keterangannya di dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudiqahu min 'adzabin alim." Siapa yang menghendaki perbuatan ilhad di tanah haram itu, ini baru berkehendak ya, belum berbuat. Ya. Dia ingin melakukan ilhad di tanah haram. Maka kami, Allah berfirman, kami akan membuat ia merasakan siksaan yang pedih. Ya. Apalagi kalau dia berbuat. Apalagi kalau dia berbuat. Apa makna ilhad? Ilhad secara bahasa artinya orang yang melenceng. Orang yang keluar jalur. Iya. Keluar dari ketaatan menuju kepada kemaksiatan. Itu ilhad. Dan para ulama ahli tafsir dalam menafsirkan ayat itu, wa may yurid fihi bi ilhad, siapa yang menghendaki ilhad di tanah haram, mereka mengucapkan beberapa pendapat di dalam penafsiran. Ada yang mengatakan ilhad maknanya perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Iya. Ada yang menafsirkan ilhad dengan makna pembunuhan dan menumpahkan darah. Ada yang menafsirkan ilhad dengan perbuatan dosa besar dan perbuatan maksiat. Dan ada yang menafsirkan ilhad dengan perbuatan bid'ah, mengadakan perkara-perkara baru. Ya. Ini beberapa penafsiran. Dan seluruh penafsiran ini tidak bertentangan. Semuanya masuk di dalam makna ilhad. Sebab ilhad memang asal maknanya keluar dari ketaatan menuju kepada apa? Kemaksiatan. Dan semuanya masuk di dalamnya. Saya tadi sebutkan kaidah di dalam penafsiran. Kalau ada beberapa penafsiran disebut oleh para ulama dan itu semuanya terkandung dalam kandungan ayat, maka asalnya jangan dipertentangkan. Semuanya di apa? Diucapkan di dalam makna ayat. Jadi siapa saja yang berbuat ilhad dengan bentuk apapun, maka ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam hal ini peringatan tentang wajibnya kita mengetahui di mana kita berada. Iya. Dan dia berada di Mekah dan di Madinah, kemudian dia samakan di tempat lain. Ya. Demikian pula kalau dia berada di masjid dan selain masjid, sebab masjid diagungkan oleh Allah. Ahabbul biqa ila Allah masajiduha. Tanah yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Karena itu dibedakan. Mendudukkan masjid dengan tempat yang lainnya. Maka hal-hal yang ada bentuk pengagungan di dalamnya dari sisi Allah, hendaknya kita bedakan di dalam menyikapinya. Ini bagian dari pengagungan kepada Allah. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian bagi siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah,
itu adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Jadi orang yang mengagungkan apa yang digagungkan oleh Allah, maka hal tersebut menunjukkan ketakwaannya yang berada di dalam hatinya. Kemudian yang kedua dikatakan di dalam hadis, wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah. Iya. Orang yang mencari sunnah jahiliyah di dalam Islam. Orang yang menghendaki sunnah jahiliyah di dalam Islam. Yang pertama, kata sunnah itu di sini penggunaan secara bahasa. Sebab sunnah secara bahasa artinya apa? Jalan yang ditempuh. Baik maupun jelek, jalan itu. Ya, jadi kalau jalan ditempuh, jalan baik, namanya sunnah. Jalan jelek juga namanya apa? Sunnah. Ini penggunaan secara apa? Secara bahasa. Adapun secara istilah, sunnah punya dua makna. Sunnah dengan makna umum, diartikan Islam itu sendiri, dan sunnah dengan makna khusus. Ya, kalau sunnah dengan makna khusus, tergantung ya ulama mana yang menggunakannya. Ada definisi sunnah di kalangan ahli hadis, ada definisi sunnah di kalangan ahli fikih, ada definisi sunnah di kalangan ahli usul fikih, ada definisi sunnah. Ya, kalimat yang digunakan oleh sejumlah sahabat. Ada sunnah bermakna umum. Jadi sekali lagi sunnah dua makna, makna umum dan makna apa? Khusus. Makna umumnya sunnah itulah Islam. Atau makna umum sunnah adalah lawan dari bid'ah. Sebab Islam semuanya adalah apa? Sunnah. Ada yang keluar dari Islam, itu namanya apa? Bid'ah. Demikian. Baik. Jadi kalau dikatakan di sini sunnah jahiliyah, ini penggunaan secara bahasa. Siapa yang mencari jalan jahiliyah? Apa itu jahiliyah? Ya, jahiliyah penisbatan kepada perilaku orang-orang jahiliyah. Kembali kepada lafaz al-jahl. Ya. Lafaz jahal. Jahal itu adalah seorang tidak memiliki pengetahuan tentang syariat. Ini sebenarnya sudah bahasa Indonesia, orang bilang jahil. Ya, sudah di Indonesia kan. Ya, cuman kalau orang Indonesia kadang menggunakan kata jahil untuk istilah apa? Bermakna nakal, bandel. Itu kadang disebut jahil. Tapi penggunaan jahal ini artinya orang yang tidak punya ilmu tentang syariat, tidak punya ilmu tentang Al-Quran, tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi siapa yang mencari dalam Islam sunnah jahiliyah, sunnah jahiliyah, ya ini hukum. Artinya keluar dari Islam. Segala perkara yang keluar dari Islam, ya. Apakah itu dilakukan oleh kaum musyrikin sebelum Nabi atau setelah Nabi tapi tidak di dalam tuntunan, itu disebut dari perkara apa? Dari perkara jahiliyah. Ya, dan jahiliyah itu terbagi dua. Ada jahiliyah mutlak, dan ada jahiliyah mutlaqah, dan ada jahiliyah muqayyadah. Ada jahiliyah sifatnya mutlak, umum. Iya. Dan jahiliyah mutlak ini hanya pernah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Setelah Nabi Muhammad diutus, maka tidak ada lagi jahiliyah apa? Jahiliyah mutlak. Karena di dunia ini ya, pasti akan tersisa dari kaum muslimin hingga hari kiamat. Nah, Rasulullah bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan agama. Tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisih mereka dan orang yang mencerca mereka hingga hari kiamat. Jadi keislaman akan tetap ada yang menyandang dan menampilkannya, walaupun banyak manusia yang menenggelamkannya, pada setiap zaman tetap ada hingga hari kiamat. Karena itu menggunakan kalimat jahiliyah mutlak untuk masa sekarang itu keliru. Seperti ada sebagian penulis ya, menulis buku judulnya Jahiliyah Abad ke-20. Ya. Dia bahasakan masa sekarang ini masa jahiliyah. Ini penggunaan-penggunaan muncul dari orang-orang yang kurang pengetahuan. Ya. Baik, yang kedua adalah jahiliyah muqayyadah, jahiliyah terikat. Ya.
Kalau jahiliyahnya terikat dengan waktu, dengan tempat, atau pada orang tertentu, itu tidak ada masalah. Sebagian tempat misalnya dilakukan di situ dosa tersebut, ini tempat jahiliyah, tempat tertentu, itu tidak ada masalah. Seperti Nabi pernah menegur Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar cekcok dengan orang. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu mencerca orang tersebut dengan mencela ibunya. Nah, ini dari kebiasaan orang jahiliyah dahulu. Maka Nabi menegur Abu Dzar, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Sungguhnya kamu seorang lelaki, padamu ada perkara jahiliyah, padamu. Ya. Jadi ini khusus pada orang tertentu. Itu pun Nabi tidak mengatakan kamu jahiliyah, tidak. Tapi padamu ada perkara, bentuk dari perkara jahiliyah. Itu tadi mencerca orang dengan mencela ibunya. Iya. Dan kadang jahiliyah diikat dengan tempat atau diikat dengan masa tertentu. Masa tertentu. Jadi kalau dikatakan jahiliyah secara mutlak, itu enggak ada lagi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Iya. Dan ini sisi pendalilan penulis membawakan hadis ini di sini. Beliau ingin menerangkan bahwa siapa yang masuk di dalam Islam, itulah sunnah. Siapa yang keluar dari jalan Islam, itu artinya dia mencari sunnah jahiliyah. Ya. Dan ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini tampak sisi pendalilan beliau tentang wajibnya masuk ke dalam Islam. Wajibnya seorang itu masuk ke dalam Islam. Dan ini terkait dengan perkara-perkara jahiliyah, ini termasuk perkara penting di masa ini. Ya. Sebab banyak dari perilaku yang dilakukan oleh sebagian manusia, ada bentuk-bentuk jahiliyah yang dilakukan. Karena itu penulis buku ini, Syekh Muhammad rahimahullah, beliau menulis buku tersendiri. Judulnya Masail Jahiliyah. Permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah. Agar supaya memberi peringatan kepada manusia di masanya, jangan sampai melakukan perilaku jahiliyah itu. Iya. Dan itu bukan pembatasan yang beliau sebut. Ya, lebih dari 100 poin beliau sebut. Itu bukan pembatasan. Karena itu datang para ulama setelahnya dan mereka tambahkan poin-poin yang tidak ada atau yang belum disebut oleh Syekh di situ. Ya mungkin kalau di masa kita sekarang ini ditambah lagi akan lebih banyak lagi. Ya, karena masa itu semakin jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan lebih banyak kejelekan. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Demikian hadits riwayat Al-Bukhari, tidak datang suatu masa kecuali masa setelahnya lebih jelek darinya. Ya. Ini adalah hal yang dimaklumi. Baik, jadi dosa yang paling orang yang paling dibenci oleh Allah di sini yang kedua adalah orang yang mencari sunnah jahiliyah di dalam Islam. Baik. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa muttalibu dami imri'in muslimin bighairi haqqin liyuhriqa damahu. Yang ketiga, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang menuntut darah orang lain tanpa hak untuk bisa mengalirkan darahnya. Jadi orang dia tuntut untuk dia bunuh. Orang itu dia punya kesalahan. Tidak dia membunuh, tidak pula dia membuat kerusakan. Ya. Dia bunuh dengan sewenang-wenang. Maka ini termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tadi saya katakan yang paling dibenci tidak terbatas pada tiga ini. Karena kekafiran, kemunafikan lebih dibenci oleh Allah, sedangkan tidak disebut di sini. Ya. Dan Nabi dari kebiasaan beliau kalau memberikan penjelasan, ya, beliau menerangkan hal-hal yang diperlukan saja. Ya. Ada 3 hal, ada 5 hal, ada 7 perkara, agar supaya mudah diingat. Ya. Mudah diingat, tapi bukan artinya membatasi. Ya, dan ini dari uslub dan dari etika di dalam mendidik dan di dalam menyampaikan. Ya. Dan dimaklumi ya, kita saja kadang kalau mengajari anak,
Tidak mungkin bisa diajarin semuanya. 100 perkara langsung diajarkan, ya nggak masuk. Diberi sedikit-sedikit. Ya, 2, 3, 5, agar supaya ada hal yang tertanam dengan angka tersebut. Baik. Membunuh jiwa seorang muslimin termasuk dosa besar. Ya. Dan dimaklumi akan bahayanya. Dan dimaklumi akan banyaknya ayat maupun hadits yang menjelaskan tentang keharaman dan besarnya dosanya, dampaknya yang sangat negatif di tengah manusia. Ya tentunya waktu membatasi kita untuk meluas dalam hal ini. Jelas saya simpulkan, sisi pendalilan penulis dengan membawakan hadits ini di sini adalah di pembahasan apa? Di pembahasan orang yang mencari sunnah jahiliyah. Iya. Artinya tidak boleh keluar dari keislaman. Siapa yang keluar dari keislaman, itu artinya dia mencari sunnah jahiliyah. Untuk kalimat sunnah jahiliyah ini, Syekh rahimahullah mempertegas penjelasannya dengan membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qauluhu sunnatal jahiliyah yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyadatin. Ay fi syakhsin duna syakhsin kitabiyatin aw wathaniyatin aw ghairihima min kulli mukhalafatin lima jaa bihi al-mursalun. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, perkataan beliau yaitu sabda Nabi, sunnah jahiliyah mencakup setiap jahiliyah secara mutlak atau jahiliyah tertentu. Ya, terbatas. Itu mencakup semua orang. Baik ahlul kitab, penyembah berhala, maupun selain keduanya. Ya, dari semua orang yang menyelisih tuntunan yang dibawa oleh para rasul. Jadi memang kalau di Quran jahiliyah, itu pada setiap perkara yang menyelisihi syariat rasul dikatakan apa? Perkara jahiliyah. Apakah sebelum umat Islam ini dari contoh ahlul kitab, ya, dari contoh penyembah berhala kaum musyrikin, maupun dari selain mereka. Dari selain mereka. Iya. Baik, ini sudah kita jelaskan juga tadi ya. Kemudian kata beliau wa fi sahih, jadi halaman 26. Wa fi sahih, di dalam as-sahih, an Hudzaifah radhiyallahu anhuma, dari Hudzaifah radhiyallahu anhuma, annahu qala, beliau berkata. Sini beliau bawakan ucapan Hudzaifah agar supaya kita mengambil wejangan dari seorang sahabat yang lurus pemahamannya tentang keislaman. Hudzaifah berkata, "Ya ma'syaral qurra istaqimu, fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabaqan ba'ida, fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dhalaltum dhalalan ba'ida." Hudzaifah berkata, wahai para qurra, para pembaca Al-Qur'an. Iya. Para pembaca Al-Qur'an. Dan ini bahasa untuk mereka yang menghafal Al-Quran, mempelajarinya. Ya. Walaupun tidak sampai ke tingkatan ulama, ya, baru setaraf menghafal dan mempelajari, ya, namun diingatkan, istaqimu, istiqamahlah kalian. Ya. Fa in istaqamtum, kalau kalian istiqamah, faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Sungguh kalian telah mendahului dengan jarak yang sangat jauh. Kalau kalian istiqamah. Ya, sungguh kalian telah mendahului dengan jarak yang jauh. Jadi kalau mereka istiqamah, ibarat orang yang berjalan, saat dia istiqamah, dia akan berjalan lebih jauh di depan. Ya, meninggalkan orang yang di belakangnya yang tidak istiqamah. Ya. Kemudian kata beliau, "Fa in akhadtum yaminan wa shimalan, faqad dhalaltum dhalalan ba'ida." Kalau kalian ambil ke kanan dan ke kiri, sungguh kalian telah tersesat dengan sejauh-jauhnya. Ya. Dan ini oleh penulis dibawakan ucapan Hudzaifah di sini. Beliau ingin menekankan kewajiban berjalan di atas jalan Islam. Kalau mereka istiqamah di atas jalan Islam, mereka akan berjalan dengan cepat, segera sampai ke tujuan. Ya. Ibarat kita dari Surabaya misalnya mau ke Madura, ya, ada jalannya. Ya. Kalau seorang fokus jalan ke Madura saja, cepat nyampainya. Tapi kalau dia muter-muter dulu ke Sidoarjo dulu, ya, keliling sana, sini, kanan, kiri, kapan nyampainya? Ya, ini maksud dari Hudzaifah. Ya. Seorang yang ingin
atau yang berjalan di atas jalan Islam, ya, cukup dia menapaki jalan Islam itu, akan segera dia sampai istiqomah saja di atasnya. Tapi kapan menoleh ke kanan dan ke kiri, keluar dari jalan Islam, maka pasti dia akan tersesat. Pasti dia akan tersesat dengan sejauh-jauhnya. Nah, ini dibawakan oleh penulis untuk menekankan makna wajibnya masuk ke dalam Islam. Nah, apa yang diucapkan oleh Hudzaifah ini nasihat yang sangat berharga. Hal yang beliau ucapkan dari perkara yang beliau sangat pahami dari Nabi. Karena Nabi telah memperumpamakan keislaman dengan jalan yang lurus. Beliau umpamakan di dalam beberapa hadis. Ada di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Ahmad. Suatu hari, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Rasulullah menggaris garis yang lurus. Suatu hari. Kemudian beliau berkata, "Hada sabilullah, ini adalah jalan Allah." Iya. Kemudian beliau garis lagi kanan dan kirinya jalan-jalan lain. Kemudian beliau katakan, "Hadhihi subul, ini jalan-jalan. Ma min sabilin minha illa wa alaihi syaitan yad'u ilaihi." Tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan yang menyeru ke situ. Jadi, perhatikan penggambaran Nabi. Jalan keislaman cuma satu, garis yang lurus. Ya. Dan umat ini diuji, dan itu sudah merupakan ketentuan Allah. Agar supaya diketahui siapa yang jujur dalam keimanan dan siapa yang tidak. Ya. Diadakan jalan-jalan yang menyimpang di kanan dan kirinya. Pada setiap jalan ada syaitan yang menyeru ke situ, mengajak. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Kalau hadis Nawas bin Sam'an juga diriwayat Imam Ahmad, Al-Ajurri dan selainnya, itu juga diibaratkan seperti jalan yang lurus. Cuman lebih detail. Disebutkan ada jalan-jalan yang lain tertutup tirai-tirai. Iya, tertutup tirai-tirai. Dan ada penyuruh di ujung jalan. Kalau ada yang mau menyimpang masuk ke kanan ke kiri, ya, dikatakan kepadanya, jangan kalian bengkok, jalan yang lurus saja. Diingatkan. Nah, ini yang mengingatkan itulah keislaman, nasihat. Disebut dalam hadis wa'id fi qalbi kulli muslim. Dia adalah penasihat di hati tiap muslim. Dan ini dari keindahan Islam. Kalau dia paham keislaman yang benar, maka di dalam dirinya ada hal yang menasihatinya. Iya. Ada kawannya dikala dia sendiri, ada penghiburnya dikala dia berduka, ada yang mengingatkannya dikala dia keliru. Nah, ini keislaman. Ya. Apabila benar keislaman seseorang. Dan sekali lagi, saya sering menekankan tentang wajibnya, ya, seseorang itu mempelajari makna keislaman dan masuk di dalamnya. Dan menulis insyaallah ta'ala akan menerangkan, ya, tentang wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, dan makna ini mengarah kepada pembahasan dan memperlengkap. Baik. Jadi secara global ucapan dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu di sini dibawakan oleh penulis penekanan tentang wajibnya masuk ke dalam Islam. Kemudian setelah itu beliau bawakan di halaman 27 kisah yang disebutkan oleh Muhammad ibn Wabbah. Ya. Kata beliau an Muhammad ibn Wabbah, "Anahu kana yadkhulu al-masjid fayaqifu 'ala al-hilaq fayaqulu fadakara." Ya. Berkata dari Muhammad bin Wabbah, beliau berkata, sesungguhnya beliau yaitu Hudzaifah masuk masjid. Iya. Memasuki masjid dan berhenti pada halaqah. Lalu beliau menyebutkan ucapan tersebut, ucapan di atas. Jadi ini di riwayat Muhammad bin Wabbah, Hudzaifah masuk ke masjid. Jadi tadi para qurra membaca Al-Quran. Kemudian Hudzaifah mengucapkan ucapan ini, wahai qurra, istiqamah kalian. Kalau kalian istiqamah, kalian sudah jauh di depan. Tapi kalau kalian melihat ke kanan dan ke kiri, kalian akan tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ya. Kemudian beliau bawakan riwayat. Kata Muhammad bin Wabbah, "Anba'ana Sufyan bin Uyainah an Mujalid an Sya'bi an Masruq annahu qala Abdullah ya'ni ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, laysa 'amun illa walladhi ba'dahu asharru minhu, la aqulu 'amun amtar min 'am wa la 'am akhfat min 'am,
Wala amir khairun min amir, lakin dhihabu ulamaikum wa khiyarikum, thumma yahduthu aqwam yaqisuna al-umur bi ara'ihim fayahdimul Islam wa yaslam. Kata Muhammad bin Waddah rahimahullah, ya, Sufyan bin Uyainah memberitakan kepada kami dari Mujalid, itu Mujalid bin Said. Mujalid bin Said ini ada kelemahan ya pada riwayatnya. Cuma ini asar. Biasanya kalau asar itu para ulama tidak terlalu detail di dalam membahas sanad-sanadnya. Ada sedikit bentuk keluasan bergampangan. Ya. Karena itu saya sendiri di catatan kaki saya tidak berikan komentar walaupun saya tahu bahwa Mujalid ini apa? Lemah. Ya. An-Sya'bi dari Sya'bi itu Amir bin Syarahil dari Masruq ibn al-Ajda Abu Aisyah al-Wadi'i. Beliau berkata Abdullah yakni bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini sahabat. Ibnu Mas'ud berkata, ya, jadi itu sanad periwayatan namanya. Syekh di sini menukil dari Ibnu Waddah dalam kitab Al-Bidah wan Nahi anha. Ibnu Waddah ini membawakan riwayat-riwayat, ucapan-ucapan dengan sanad, rangkaian periwayatan, guru yang menyambungkan kepada orang yang mengucapkannya. Ya. Ibnu Mas'ud berkata, tidaklah ada satu tahun kecuali keadaan tahun sesudahnya pasti lebih jelek dari tahun sebelumnya. Ya. Ini kaidah ya, dan kaidah ini ada di dalam hadis. Saya sebutkan dari riwayat Bukhari. Cuma di sini Ibnu Mas'ud menjelaskan maknanya. Kata beliau, saya tidak mengatakan bahwa keadaan hujan pada suatu tahun lebih baik daripada tahun lainnya. Ya. Dan tidak pula saya katakan bahwa ladang suatu tahun lebih subur daripada tahun sebelumnya. Tidak pula pemimpin lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Tetapi hilangnya ulama dan orang-orang baik kalian. Ini yang dikatakan lebih jelek. Jadi bukan artinya lebih jelek tahun ini subur, besoknya pasti tidak subur. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksudkan adalah hilangnya ulama kalian dan orang-orang yang baik di antara kalian. Dan ini dimaklumi ya, para sahabat. Setelah hilangnya para sahabat, para tabi'in, ya, semakin mundur masa ini, semakin kurang ulama ya. Dan dimaklumi umat ini, apabila kurang di tengah mereka para ulama, itu adalah lambang kejelekan di tengah umat. Lambang kejelekan. Ya, sebab sumber kebaikan umat terhadap urusan agama mereka, yang memberikan pengaruh di keduniaan mereka adalah para ulamanya. Iya. Karena itu ada dua komponen pokok di tengah umat yang harus dijaga. Iya. Para ulama dan para penguasa. Ini harus tetap diagungkan. Tetap diagungkan. Dan Nabi SAW memerintah mengagungkan kedua golongan ini. Untuk para ulama, Nabi bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana, wa la yarham saghirana, wa la ya'rif li alimina haqqahu." Bukan dari kami. Orang yang tidak menghormati orang tuanya, tidak merahmati anak kecilnya, dan dia tidak mengenal kedudukan orang yang berilmu di kalangan mereka. Iya. Untuk penguasa, Rasulullah bersabda, "Man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah. Man akrama sultanallahi fil ard akramahullah." Siapa yang menghinakan penguasa Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakannya. Dan siapa yang memuliakan penguasa Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakannya. Iya. Karena itu kata Sahal bin Abdullah Tasturi, "La yazalu hadhihi al-umma bi khairin ma 'azzamu al-ulama was sultan." Umat ini akan terus-menerus di atas kebaikan sepanjang mereka mengagungkan ulama dan penguasanya. Fa inhum 'azzamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka agungkan dua golongan ini, Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Ya. Fa in istakhaffu bi hadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka meremehkan dua golongan ini, maka mereka sendiri yang merusak dunia dan agama mereka. Dan ini yang terjadi. Sekarang ini dua golongan ini dihinakan, diremehkan. Ya. Para ulama tidak dihargai kedudukannya, dijelekkan namanya, sehingga orang-orang berjelek sangka terhadap orang yang berilmu. Seakan-akan orang yang berilmu itu, ya, kerjanya hanya nyanyi saja, bikin ketawa saja, ya, banyak kasus. Nah, ini yang digambarkan. Tidak ada rujukan yang dianggap benar. Kalau umat sudah seperti ini,
Ya. Ini keadaan yang sangat genting sudah. Al-Ajurri rahimahullah membahasakan kedudukan para ulama itu, umat itu bagaikan berada di tanah lapang yang sangat gelap, tidak ada cahaya. Ya. Yang menerangi mereka, itulah para ulama mereka. Jadi kalau ulamanya sudah hilang, ya, bisa dibayangkan bagaimana orang yang berada di tengah apa? Kegelapan. Ya. Karena itu harus diketahui kedudukan orang-orang yang berilmu. Ya. Dan dari sini penting sekali. Ada dari umat ini yang menyadari pentingnya ilmu syariat. Ya. Pentingnya ilmu syariat. Karena itu siapa yang ingin berkhidmat kebaikan untuk manusia, ya, banyak pintu-pintu ibadah terbuka. Tapi pintu ilmu ini adalah pintu ibadah yang paling agung. Ya. Sedikit yang masuk di dalamnya dan paling banyak pahalanya. Ya. Karena itu siapa yang ingin berbuat baik, ya, dan ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, maka itu tugasnya. Sebab itu adalah tugas para nabi dan para rasul. Pekerjaan para nabi dan para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya. Ya. Ini bukan dijamin oleh atasan. Tapi siapa yang menjaminnya? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harus ada kesadaran di tengah umat untuk mempelajari agama, memperdalam agama. Dan ini sebenarnya yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Ya, musuh-musuh Islam itu nggak ada yang takut dengan banyaknya jumlah kaum muslimin di hari ini. Umat Islam di atas muka bumi ini paling banyak. Ya, tapi tidak ditakuti. Yang dikhawatirkan kalau mereka mempelajari agamanya, itu yang dikhawatirkan. Sebab kapan mereka mempelajari agamanya yang benar, di situ letak kekuatannya. Ya. Yang akan membuat mereka kuat di kehidupan dunianya dan di kehidupan keagamaannya. Dan ini yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Karena itu macam-macam orang yang mau belajar dituduh teroris. Ya. Berbagai isu dilancarkan. Orang yang baik, ya, dibuatkan masalah supaya ribut. Ya. Orang yang mempelajari Islam dengan benar, macam-macam lah, ya, digelari Wahabi lah, itulah. Ya. Padahal kadang kalau sebagian orang, kalau dia tidak belajar, berada di jalan-jalan, nakal misalnya berbuat maksiat, ya, orang tuanya kadang diam-diam aja. Begitu anaknya belajar Islam, marah ayahnya. Luar biasa masa ini. Ya. Dan ini termasuk perkara yang hendaknya diperhatikan oleh umat. Sebab ini kemunduran yang sangat besar. Ya. Inilah yang disebut oleh Ibnu Mas'ud di sini. Ya. Masa itu akan lebih jelek daripada masa sebelumnya. Sebabnya ini. Hilangnya ulama kalian dan orang yang terpilih di tengah kalian. Orang yang terbaik di tengah kalian. Kemudian kata beliau, "Tsumma yahdutsu aqwam." Kemudian setelah itu muncullah sekelompok kaum. Ya. Muncullah sekelompok kaum yakisunal umura bi araihim. Mereka mengukur perkara agama itu berdasarkan akal mereka. Apa yang terjadi? Ayahdimul Islam. Hancurlah Islam itu. Wa yaslam, dan berkabung di tengah kaum muslimin. Iya. Menjadi sedih umat Islam karena hal ini. Karena itu dari ucapan Ibnu Mas'ud di sini dibawakan oleh penulis tentang wajibnya seseorang itu berjalan di atas jalan Islam. Dan jalan keislaman itu yang membimbing ke jalan dan mengarahkan di atas jalan itu adalah para ulama. Adalah siapa? Para ulama. Ya. Karena itu, ya, kewajiban masuk ke dalam Islam adalah hal yang hendaknya selalu tertanam di dalam jiwa setiap muslim dan muslimah. Agar supaya ia dikokohkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bab yang kedua. Selesai sudah pembahasan dari bab yang kedua, kita berpindah masuk ke pembahasan bab yang ketiga. Ini 13 bab ya. Kita baru masuk ke bab yang keberapa? Yang ketiga. Baik. Kata beliau rahimahullah,
Babu tafsiril Islam. Bab penafsiran Islam. Tafsir tentang Islam. Ya. Setelah beliau uraikan keutamaan Islam, kemudian beliau uraikan kewajiban masuk dalam Islam, mungkin ada yang bertanya, Islam bagaimana itu? Apa rincian Islam yang punya keutamaan tersebut dan kita wajib masuk di dalamnya? Bagaimana rinciannya? Ya, batasan-batasannya. Nah, disinilah penulis menjelaskannya. Ya, ini termasuk keindahan beliau dalam menyusun buku ini. Sebab tatkala beliau menafsirkan tentang Islam, akan tampak keindahan Islam yang lainnya dan keutamaan. Beliau bawakan ayat dan beliau bawakan hadis-hadis. Ya. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Firman Allah, kemudian jika mereka mendebatmu tentang kebenaran Islam, mereka ahlul kitab, orang-orang Nasara mendebat kalian tentang kebenaran Islam, fakul, katakanlah, aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an, saya menyerahkan diriku kepada Allah. Demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Ya. Dan katakan kepada ahlul kitab itu, orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang ummi, maksudnya mereka kaum musyrikin di masa Nabi. Ya. Aslamtum? Apakah kalian mau masuk Islam setelah kalian didebat, dipatahkan hujjah kalian? Apakah kalian mau masuk Islam? Ya. Kemudian Allah sebutkan, fa in aslamu faqad ihtadaw. Jika mereka memeluk Islam, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Dan apabila mereka berpaling, kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Wallahu basirun bil ibad. Dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ini ayat turun tentang orang-orang Nasara yang datang mendebat Nabi. Mereka rombongan dari Najran. Mereka mendebat Nabi dalam sejumlah permasalahan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada nabinya, diturunkan wahyu kepada Nabi bahwa agama di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, hanyalah Islam. Kemudian datanglah ayat ini, ya, apabila mereka mendebat engkau tentang kebenaran Islam, fakul, maka katakan, aslamtu wajhiya lillah. Saya menyerahkan wajahku kepada Allah. Ya. Jadi ini sisi pendalilan beliau. Beliau di sini ingin menafsirkan makna Islam itu. Seorang yang masuk ke dalam Islam, itu artinya dia menyerahkan wajahnya kepada Allah. Ya. Dalam bentuk keterikatan, ketaatan. Ya. Dan pembahasan kalau dia serahkan wajahnya, ya, ini tentunya mewakili seluruh dirinya. Dia menyerahkan seluruh dirinya, tunduk kepada Allah. Badannya, hatinya, lisannya, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penafsiran Islam. Bahwa keislaman itu adalah seorang hamba, ia tunduk penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan segala amalannya hanya untuk Allah. Dan berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Itu makna ya dari penafsiran Islam. Dan inilah tafsir Islam dengan makna umum yang sudah kita terangkan. Bahwa Islam itu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah kepadanya, terikat ketaatan kepada Allah. Ya. Sebab kita di kehidupan dunia ini terikat ketaatan.
Tidak ada hamba di kehidupan dunia ini bebas, tidak terikat. Kalau dia mengatakan dirinya bebas, tidak terikat, itu dusta. Ya. Dia dusta secara sengaja atau karena dia tidak paham dirinya dusta. Ya. Sebab manusia di kehidupan ini semuanya terikat, semuanya hamba. Tidak ada yang bebas. Mau bebas kemana? Ya. Kalau dia bukan hamba Allah, berarti dia adalah hamba syaitan. Nah, hamba hawa nafsunya, itu pasti. Kalau dia tidak di jalan Allah, tidak di jalan Islam, berarti dia mengikuti jalan syaitan atau dia memperturutkan hawa nafsunya. Karena itu mengatakan dirinya bebas, tidak ada kebebasan. Ya. Orang-orang komunis misalnya mengatakan dirinya kami bebas, tidak beragama, itu menyembah syaitan dan hawa nafsunya. Ya. Mereka sebenarnya menjadi budak syaitan. Ya. Dan ini keluar dari akal sehat. Harusnya dia menjadi budak Allah, dimuliakan. Ya. Menjadi hamba Allah. Diberi berbagai keutamaan. Justru ia lari dari hal itu. Akhirnya menjadi budak syaitan dan budak dirinya sendiri. Ini dibahasakan oleh Ibnu Qayyim dalam satu bait syair indah. Beliau katakan harabu min ar-riqqil ladzi khuliqu lahu fabulu bi riqqil anfusi wasyaitan. Mereka ini lari ya, dari penghambaan yang Allah ciptakan mereka karena itu. Kita semua dicipta untuk menghamba kepada Allah. Mereka lari dari penghambaan ini. Apa yang terjadi? Mereka pun dapat musibah menjadi hamba dirinya sendiri dan hamba syaitan. Iya. Menjadi hamba syaitan. Karena itu seorang muslim berislam kepada Allah, mengislamkan wajahnya. Dia terikat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Segala ketentuan dan aturan Allah. Nah, ini tafsir dari Islam. Dan tafsir berikutnya dari keislaman, kalau dia tunduk kepada Allah, maka tunduknya satu-satunya hanya kepada Allah. Dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Karena bukan orang yang berislam namanya. Kalau dia masih beribadah kepada selain Allah, masih berdoa kepada selain Allah, dia berdoa di masjid. Tapi kalau dirundung musibah malapetaka, larinya ke kuburan, meminta kepada penghuni kubur, mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan. Ya. Kalau dia minta rezeki atau sedang ada sesuatu, dia kadang berdoa, bangun sholat tahajud. Tapi begitu terjadi musibah, ya lempar sesajian ke tempat terjadinya musibah. Nah, ini orang yang tidak berislam. Sebab dia tidak berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka harus diingat, keislaman ditafsirkan di sini oleh penulis dengan membawakan ayat. Beliau ingin menekankan bahwa makna Islam yang pertama, dia memurnikan ibadahnya kepada Allah, ketundukannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia meyakini bahwa dirinya terikat ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tafsir Islam yang dimaksudkan oleh penulis di sini dengan membawakan ayat ini. Baik, segera jelas ya mana ayat. Nah, dan terdapat di dalamnya sisi keutamaan Islam ya, dari arah seorang yang masuk ke dalam Islam itu jelas ya, arah dan tuntunan di dalam Islam. Islam itu ditafsirkan jelas. Ya. Karena kadang ada sesuatu kita diperintah mengikutinya, tapi kalau perintahnya kurang jelas, ya, rincian perintahnya tidak jelas, maka membuat bingung orang yang diperintah. Ya. Namun Islam ini diperintah masuk di dalamnya, diwajibkan. Begitu dia masuk, kedetailannya, rinciannya adalah hal yang sangat terang, sangat jelas sekali. Sangat jelas. Dan ini adalah sifat Nabi. Dan beliau katakan, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi pengikut para Nabi, pengikut Nabi Muhammad, sifatnya juga harusnya seperti ini. Barulah dia dikatakan sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian beliau bawakan hadis. Kata beliau fi sahih, di dalam as-sahih yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakah
wa tasuma ramadhana wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Di dalam as-sahih dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah, jadi di sini disebut 5 rukun Islam. Islam adalah engkau bersaksi tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, serta berhaji ke Ka'bah kalau kamu mampu ke sana. Ya. Ini rukun Islam. Sekarang beliau menafsirkan Islam, bahwa Islam itu dia punya makna umum seperti yang disebut dalam ayat. Dari mana Islam? Dan dari mana Islam juga ada makna khususnya yang dibahasakan dengan rukun-rukun Islam. Dan 5 rukun Islam ini adalah terkait dengan amalan-amalan zahir. Tapi amalan zahir ini akan benar kalau dia meyakini sebelumnya ada amalan hati yang membenarkan amalan apa? Zahirnya. Iya. Jadi ini penafsiran Islam. Kemudian setelah membawakan hadits ini, beliau susulkan dengan hadits Abu Hurairah. Ya. Kata beliau, fihi an Abi Hurairah, dan juga di dalam as-sahih dari Abu Hurairah marfu'an, secara marfu', maksudnya kalau secara marfu' yaitu bersambung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, seorang muslim adalah siapa yang muslimin lainnya selamat dari kejelekan lisan dan tangannya. Dari gangguan lisan dan tangannya. Baik, sebelum saya terangkan mana hadits ini, di catatan kaki di halaman 32 saya terangkan ya akhir haditsnya. Penulis berkata di dalam as-sahih, maksudnya di sini bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim. Ini dalam hadits sahih. Karena hadits Abu Hurairah tidak di dalam riwayat Bukhari, tidak pula di dalam riwayat Muslim. Hadits ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tapi bukan dari Abu Hurairah. Ya, bukan dari Abu Hurairah. Yang di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu dari hadits Abdullah bin Amr. Ya, dan di dalam Sahih Muslim dari 2 sahabat, dari hadits Abu Musa al-Asy'ari dan dari hadits Jabir. Baik. Sekarang kita kembali kepada makna hadits. Rasulullah bersabda, al-muslim, seorang muslim, man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu sifatnya adalah kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Kalau dia muslim, ya, lisannya ini tidak mengganggu kaum muslimin lain. Dia tidak mencerca saudaranya, tidak menghina, tidak merendahkan, tidak menggibah, tidak melakukan namimah. Ya. Dan selainnya dari kejelekan lisan. Tidak pula dia ganggu dengan tangannya. Tidak dia pukul, tidak dia lukai, tidak dia rampas hartanya. Ya. Selamat kaum muslimin lainnya dari gangguan lisan dan apa? Tangannya. Baik. Kita fokus sisi pendalilan penulis membawakan hadits ini di sini. Beliau ingin menjelaskan bahwa Islam itu maknanya luas. Tidak terbatas pada rukun Islam yang 5 saja. Masuk juga di dalam keislaman, ya, cabang-cabang keimanan yang lainnya. Dari menghormati seorang muslim, ya, berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya, sebab lisan itu kalau tidak mengganggu, berarti akhlaknya baik. Tutur katanya akan indah. Ya, tangan juga kalau tidak mengganggu, ini berarti dia adalah orang yang baik. Jadi keislaman itu luas cakupannya. Tercakup di dalamnya rukun-rukun Islam dan masuk juga di dalamnya dari hal-hal cabang yang menyempurnakan keislaman. Yang menyempurnakan keislaman. Karena itu di dalam keislaman ada yang merupakan dasar pokok syahnya keislaman. Ya. Ada yang merupakan dasar pokok syahnya keislaman. Kapan dasar ini hilang, batal keislamannya. Dan di dalam keislaman ada pelengkap-pelengkap keislamannya, penyempurna. Dan penyempurnanya ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat apa? Bersifat sunnah. Iya. Nah, inilah secara global tentang tafsir Islam. Kalau mau dirinci satu persatu, nah ini
Artinya kita harus mempelajari Al-Quran dari awal sampai akhirnya dan membaca hadits Nabi dari awal sampai akhirnya. Dan kita harus mempelajari seluruh bidang apa? Ilmu fikih. Sebab itulah rincian tafsir apa? Islam. Tapi di sini penulis ingin mengglobalkan yang dimaksud dengan Islam itu apa. Jadi beliau sudah terangkan bahwa Islam ada dua makna. Ada makna umum, artinya dia menundukkan dirinya kepada Allah dengan mentauhidkannya, terikat ketaatan dan berlepas diri dari segala kesyirikan dan ahli syirik. Dari keislaman juga adalah seorang menegakkan 5 rukun Islam dan dia menyempurnakannya dengan amalan-amalan yang lainnya yang dituntunkan di dalam Islam. Ini maksud penulis membawakan hadits ini. Setelah membawakan hadits ini, beliau bawakan lagi hadits yang lainnya untuk mempertegas makna. Di mana di hadits yang lain digabungkan sekaligus 2 perkara. Ya, seluruh dari hadits-hadits yang ayat dan hadits yang berlalu digabungkan dalam hadits yang akan datang. Kata beliau, ya di halaman 3233, wa an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam faqala an tuslima qalbaka lillah wa an tuwalliya wajhaka ila Allah wa an tusalli as-salat al-maktuba wa tuaddi az-zakat al-mafruḍah rawahu Ahmad. Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Ya, kakeknya namanya Muawiyah bin Haidah. Ya, dan Muawiyah bin Haidah ini seorang sahabat radhiyallahu anhu. Ya, beliau ini yang meriwayatkan dari Nabi. Sini sebutkan bahwa Muawiyah bin Haidah bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Rasulullah menjawab, Islam itu antuslima qalbaka lillah. Adalah engkau menundukkan hatimu kepada Allah. Ini tafsir yang sudah berlalu ya di ayat. Kemudian kata beliau, wa antuwalliya wajhaka ila Allah. Dan Islam itu engkau menghadapkan wajahmu kepada Allah. Ini kandungan yang terkandung pada ayat. Kemudian kata beliau, Islam itu antusalliya salat al-maktubah. Engkau melakukan salat wajib. Dan Islam itu tuaddiya az-zakat al-mafruḍah. Engkau membayar zakat yang diwajibkan. Ya, itu keislaman. Iya. Di dalam hadis ini sama dengan sebelumnya, hanya saja satu riwayat dikumpulkan antara ayat dan hadis-hadis sebelumnya. Ya. Dan ini lebih mempertegas penafsiran Islam yang dijelaskan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala. Baik. Kemudian setelah menjelaskan tentang hadis Bahz bin Hakim ini, membawakan hadis Bahz bin Hakim, penulis rahimahullah taala berpindah dengan menyebutkan hadis yang lainnya. Ya, dan hadis yang lain ini dari sisi mananya benar. Ya, tapi hanya ada pembahasannya dari sisi keabsahan sanadnya. Itu saya terangkan di halaman 35 di catatan kaki. Ya, semua di buku ini terjemahan semua catatan kakinya itu dari saya ya. Semua catatan kakinya. Baik. Kata beliau, wa an Abi Kilabah, dari Abu Kilabah. Abu Kilabah ini seorang tabi'i. Namanya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Iya. Beliau berkata, an rajulin min ahli Syam. Dari seorang lelaki dari penduduk Syam. Ya, ini letak permasalahannya ya di dalam sanad. Ternyata Syekh tidak menyinggung, sebab biasanya di periwayatan kalau dibawakan sanadnya dan orang yang bermasalah di sanad sudah tertulis di situ, itu dia tidak terangkan lagi setelahnya. Ya, dan ini alasan kenapa di buku-buku hadis ada hadis-hadis lemah. Misalnya di Musnad Imam Ahmad, kok ada hadis lemah? Kenapa Imam Ahmad tidak terangkan bahwa itu hadis lemah? Ya, jawabannya itu kaidah disebut oleh ahli hadis. Man asnada faqad bari'a dhimmatuhu. Ya. Siapa yang telah membawakan sanadnya, maka sudah lepas tanggung jawabnya. Artinya kalau sudah disebut sanad, silakan periksa sanadnya. Dicek sendiri keabsahannya.
Bukan lagi tanggung jawab siapa? Orang yang membawakan hadis. Karena itu penulis di sini bawakan isyarat dari seorang lelaki penduduk Syam. Siapa seorang lelaki ini? Kan tidak disebut namanya. Bagaimana kita cek dia benar riwayatnya atau tidak, jujur atau tidak? Nah, karena itu ini dipermasalahkannya dalam istilah periwayatan. An-Nabihi dari ayahnya. Ini juga ayahnya nggak tahu siapa. Apakah dia tabiin, apakah dia sahabat. Kalau dia tabiin, dia tentunya haditsnya mursal. Ya, kalau dia sahabat siapa supaya bisa dipastikan. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Ia bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Ya, bahkan di sini sahabatnya cuma diterangkan siapa. Baik. Qala, maka Nabi berkata, "Tuslima qalbaka lillah." Rasulullah menjawab, engkau menundukkan hatimu kepada Allah. Wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik. Dan kaum muslimin selamat terhadap gangguan lisan dan tanganmu. Ya. Qala ayyul islami afdal? Setelah ini orang ini kembali bertanya, Islam apa yang paling afdal? Ya. Jadi menunjukkan bahwa keislaman itu ya ada cabang-cabang amalan di dalamnya. Qala al-iman. Makanya Nabi menjawab keimanan. Qala wa mal iman? Kemudian beliau ditanya lagi, apa itu iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal maut. Keimanan adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul dan kebangkitan setelah kematian. Ya. Kalau makna hadis dimaklumi ya, maknanya apa? Maknanya sahih. Hanya saja penulis membawakannya di sini itu adalah untuk menghubungkan antara makna iman dan Islam. Ini sudah kita terangkan tadi ya, keterkaitan antara iman dan Islam dan perbedaannya. Ya, secara global Islam punya makna umum, iman punya makna umum, Islam punya makna khusus, dan iman punya makna apa? Makna khusus. Di mana umumnya sama antara Islam dan apa? Iman. Berbeda di mana apa? Makna khususnya. Kalau keislaman itu rukun Islam yang 5, amalan yang zahir, disertai dengan amalan hati yang membenarkan zahirnya. Keislaman. Kalau keimanan, rukun Islam yang 6, itu amalan hati semuanya, harus disertai dengan amalan zahir yang membenarkan apa yang ada di dalam hati. Iya, sebagai bukti benarnya hal yang berada di dalam hati. Ya. Bagaimana cara membedakannya? Kata para ulama, idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalimat Islam dan iman kalau disebutkan secara bersama beda maknanya. Karena itu Nabi ketika ditanya tentang Islam, beliau sebut dengan jawaban rukun Islam. Ditanya tentang iman, beliau jawab dengan rukun iman. Sebab ini disebutkan secara apa? Bersama. Tapi kalau di satu nas hanya disebut Islam, maka itu artinya iman sama. Kalau di nas lain disebut iman, maka itulah Islam juga. Jelas ya? Itulah Islam. Jadi kalau begitu, ya, dua kalimat ini adalah dua kalimat yang mempunyai hubungan. Dan ini maksud penulis rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang terakhir ini. Baik. Dengan ini selesai sudah. Kita membahas bab yang ketiga, penafsiran tentang Islam. Ya. Dan dengan ini kita sudah bisa memahami secara global ya, apa yang diajarkan di dalam Islam ini. Apa yang merupakan kewajiban seorang itu masuk di dalamnya. Nah, baik, setelah menjelaskan tentang penafsiran Islam, penulis membawakan bab yang keempat. Jadi halaman 36, bab keempat diberi judul Bab qaulillahi ta'ala wa man yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu. Bab firman Allah Ta'ala, barang siapa yang mencari agama yang bukan Islam, sekali-sekali agama itu tidak akan diterima darinya. Iya. Sini penekanan terhadap apa yang telah lalu. Iya. Beliau setelah menjelaskan keutamaan masuk dalam Islam. Beliau telah menjelaskan kewajiban masuk ke dalam Islam.
beliau telah menjelaskan penafsiran Islam itu apa. Sekarang beliau pertegas lagi, ya, bahwa makna wajib masuk dalam Islam bukan artinya dia wajib masuk dalam Islam, boleh juga dia masuk di tempat lain selain Islam. Enggak. Bahkan kewajiban masuk Islam satu-satunya. Adapun selain Islam tidak akan diterima darinya. Nah, ini mana yang beliau ingin apa? Tegaskan. Sebab kalau ada yang membaca bab wajibnya masuk ke dalam Islam. Oh, ini kan wajib masuk dalam Islam. Oke, saya akui. Kita wajib masuk dalam apa? Dalam Islam. Tapi kalau saya mau masuk di agama lain, nggak boleh dilarang. Sebab saya juga sudah apa? Muslim dan digabung dengan apa? Agama lain. Ya, karena itu beliau tekankan di bab ini. Ya. Beliau tekankan. Nah, ini bab kalau dibaca oleh orang-orang yang menyuruhkan persamaan agama, mereka akan paham benar apa yang dimaksud dengan Islam. Ya. Tapi karena kandungan buku ini tidak pernah ada di kepala mereka nggak pernah pahami, maka muncullah orang-orang yang menyuruhkan seruan-seruan yang seperti itu. Ya. Dan anehnya seruan ini alasannya sebenarnya cuma satu aja. Ya. Orang yang berbaik sangka dengan seruan toleransi antara beragama atau persamaan agama. Nah, alasan mereka agar supaya Islam ini jangan dipandang sebagai agama yang terlalu sangar. Ya. Tidak ada kompromi. Baik kalau ingin membahas toleransi itu ada di dalam Islam. Kenapa harus dibahasakan dengan bahasa persamaan? Ya, karena di dalam Islam diatur. Ada bab-bab khusus di dalam agama kita tentang interaksi dengan orang kafir. Interaksi dengan orang kafir di segala keadaan. Keadaan apapun ada pembahasannya. Ya, di dalam beragama, di dalam beribadah, di dalam berakidah, ya di dalam pernikahan, di dalam bermuamalah, di dalam peperangan, di dalam bertetangga. Ya. Semuanya ada pembahasannya. Diatur oleh Islam dengan detail. Ya. Dan tanpa dari situ keadilan Islam yang tidak pernah ada di agama manapun. Ya. Karena itu, ini makna yang terkandung di dalam kitab hendaknya selalu mewarnai seorang muslim di dalam kehidupannya. Kita ini di masa terlalu sering kita mendapatkan syubhat-syubhat. Hal-hal yang kadang seorang pun berpikir, dibuat ragu tentang keislamannya. Iya. Maka Syekh tekankan di sini mana ayat, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Iya. Fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain dari Islam tidak akan diterima darinya. Ini ayat ditujukan kepada dua pihak. Dua kelompok. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Ya. Tujuan yang pertama kepada orang yang menganut agama selain dari agama Islam. Siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, Allah tidak akan terima darinya. Yang kedua, ini ditujukan kepada umat Islam itu sendiri. Tapi pada sebagian tuntunannya diambil bukan dari Islam. Kalau orang-orang yang berbuat bidah, bikin jalan-jalan baru. Ini juga ayat adalah penegasan terhadap mereka. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam tidak akan diterima darinya. Artinya siapa yang mencari tuntunan tidak berasal dari Islam tidak akan diterima darinya. Ya, dan ini sudah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya. Hanya saja sisi penelitian penulis di sini apa yang telah saya terangkan tadi, bahwa kewajiban masuk ke dalam Islam ini bukan bermakna dia boleh masuk di agama yang lain, tidak. Tapi kewajiban masuk ke dalam Islam itu artinya dia masuk ke dalam Islam seutuhnya dan dia tidak menerima apapun selain daripada keislaman. Nah, itulah makna seorang Muslim yang mendapatkan keutamaan Islam. Ya. Setelah membawakan ayat, beliau tafsirkan di sini dengan hadis. Syekh membawakan hadis yang memperjelasnya. Dan hadis yang beliau bawakan ada kelemahan di dalam sanadnya, saya terangkan di halaman 36. Cuman kandungan dari hadis yang dibawakan oleh penulis ini ada di hadis-hadis yang lainnya. Ada di hadis-hadis yang lainnya. Kita baca hadisnya. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taji'ul a'malu yawmal qiyamah, fataji'us salatu, fataqulu ya Rabbi ana as-salah, fayaqulu innaki ala khair, thumma taji'us sadaqah, fataqulu ya Rabbi ana as-sadaqah, fayaqulu innaki ala khair, thumma yaji'us siyam, fayaqulu ya Rabbi ana as-siyam, fayaqulu innaki ala khair, thumma taji'ul a'malu ala dhalika, fayaqulu innaka ala khair." Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh amalan akan datang pada hari kiamat. Seluruh amalan. Ya. Datanglah salat. Seraya berkata, wahai Rabbku, aku adalah salat. Allah berfirman, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Ya. Berada di atas kebaikan. Lalu datanglah sedekah. Seraya berkata, wahai Rabbku, aku adalah sedekah. Allah berfirman, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Kemudian datanglah puasa dan mengatakan, wahai Rabb, aku adalah puasa. Allah berfirman, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Selanjutnya datanglah seluruh amalan dalam keadaan seperti itu. Dan Allah senantiasa berfirman, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Kemudian kata Nabi, "Tsumma yaji'ul Islam." Kemudian datanglah Islam. Fayaqulu ya Rabbi antas salam wa ana al-Islam. Fayaqulu innaka ala khair. Bika al-yawma akhudh wa bika u'ti. Qala Allah Ta'ala fi kitabih, "Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Rawahu Ahmad. Iya. Kata beliau, kemudian datanglah Islam dan mengatakan, wahai Rabb, sesungguhnya engkau adalah As-Salam. Salah satu nama Allah dari Asmaul Husna adalah nama As-Salam. Artinya yang maha selamat. Yang maha selamat, darinya lah segala keselamatan. Dan Allah Subhanahu wa taala maha selamat, yaitu maha bersih dari segala kekurangan, aib, ya, dan segala yang tidak layak. Ini makna As-Salam. Engkau ya Allah adalah As-Salam. Dan saya adalah Islam. Ya. Maka Allah berfirman, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Pada hari ini denganmu aku menghadap, dan denganmu aku akan memberi pahala. Jadi Islam yang menjadi ukuran. Kalau amalan yang lainnya disebutkan apa? Di atas kebaikan. Ya. Nah ini penafsiran untuk ayat. Karena itu dibacakan ayat setelahnya. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-sekali agama itu tidak akan terima darinya. Dan di akhirat termasuk orang-orang merugi. Iya. Jadi menjadi tolak ukur amalan adalah adalah keislaman. Tidak diterima. Kecuali hanya keislaman. Ya, dan beliau bawakan hadis yang sudah berlalu. Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Wa rawahu Ahmad. Dalam as-sahih sudah berlalu ya, bahwa ini riwayat Muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak berasal dari agama kami, amalan itu adalah tertolak. Ya, dan demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, sebenarnya ini hadis yang merupakan landasan pokok setelah ayat. Karena hadis Aisyah ini penegasan bahwa kalau ada amalan tidak dibangun di atas tuntunan Islam, berarti amalannya tertolak. Amalan apa saja? Apakah amalan itu berupa bid'ah yang mengeluarkan dari keislaman atau tidak mengeluarkan dari keislaman, ataukah amalan itu adalah kekufuran, kemunafikan? Semuanya tidak diterima. Karena tidak dibangun di atas apa? Di atas keislaman. Iya. Karena itu harus dipahami bahwa syarat mutlak benarnya keimanan, keislaman seorang hamba dengan cara dia berlepas diri dari segala agama kecuali Islam. Iya, dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai bab yang keempat. Kemudian di bab yang kelima, ini bab yang keempat, dan seterusnya sudah mulai agak ringan kita memahaminya. Sebab di awal-awal pembahasan saya sudah memberikan kaidah-kaidahnya.
Insyaallah taala di pertemuan besok ada bab-bab lagi yang akan datang, mungkin di situ kita akan memperjelas lagi lebih detail. Baik. Di bab yang ke-5 ini penulis berkata, babu wujubil istighna bi mutaba'atil kitab an kulli ma siwa. Bab kewajiban mencukupkan diri dengan mengikuti Al-Quran. Ya. Dengan mengikuti Al-Quran. Baik. Ini diantara kewajiban. Atau diantara bab yang kelima, kewajiban mencukupkan diri dengan mengikuti Al-Quran. Sekarang beliau masuk lagi. Ya, ke dalam hal yang lebih mendetail. Ya. Keislaman itu ada fondasi dan dasar-dasarnya. Rujukan di dalamnya. Karena itu beliau terangkan di sini bahwa di dalam Islam segala aturan telah diatur. Al-Quran telah menjelaskan segala perkara. Dan Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan segala hal yang diperlukan untuk umat ini. Segala hal yang diperlukan untuk umat ini. Karena itu, dari keindahan Islam, dia cukup dengan mengikuti jalan Islam. Tidak perlu cari kebaikan yang lain. Ya. Ini tentunya kemudahan. Sebab seorang yang menganut Islam tidak dibebani ya, untuk memikirkan jalan kebaikannya sendiri. Tidak dibebani untuk membuat dan menciptakan kebaikan untuk dirinya. Tapi orang yang masuk ke dalam Islam, jalannya sudah jelas, sudah diterangkan. Kebaikannya menunggu. Ya. Dia sisa datang menjemputnya. Inilah keindahan Islam. Caranya dengan ia merasa cukup terhadap kandungan yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Inilah kandungan maksud dari penulis di sini membawakan bab ini. Jadi beliau terangkan bahwa dari keutamaan Islam, Islam telah sempurna. Iya. Segala keperluan yang diperlukan itu sudah ada di dalam tuntunan Islam. Seorang yang mencukupkan dirinya dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu akan menyebabkan dia tidak perlu kepada segala tuntunan apapun selain daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini bab penting sekali maknanya di masa ini. Karena kita melihat umat ini terpecah menjadi kelompok-kelompok, golongan-golongan, firqah-firqah. Mereka menamakan dirinya jemaah-jemaah. Ini semuanya karena mereka tidak merasa cukup dengan tuntunan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Andai kata merasa cukup, ya, seluruh umat merasa cukup dengan hal tersebut, kewajiban mereka adalah bersatu di bawah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak perlu berkelompok-kelompok. Iya. Tidak perlu berkelompok-kelompok. Karena itu, keberadaan kelompok-kelompok yang menamakan dirinya kelompok Islami, ini adalah fenomena yang tidak sehat. Hal yang harus diperbaiki. Iya. Dan adanya para ulama yang menyuruh manusia bersatu di bawah Al-Quran dan As-Sunnah dan meluruskan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada kelompok-kelompok tersebut, itu adalah upaya untuk mengembalikan mereka kepada jalan Islam yang benar. Ya, tapi namanya fitnah. Justru ulama yang mengajak umat kembali bersatu di bawah Al-Quran dan As-Sunnah, tatkala mereka mengeritik kesalahan yang ada pada kelompok-kelompok itu, ya, itulah para ulama kita sebagai orang-orang yang memecah belah umat. Ya. Padahal itu adalah nasihat. Nasihat diterjemah dengan apa? Celaan. Ya, ajakan persatuan diterjemah dengan memecah belah. Ini berarti kamus terjemahannya perlu diperbaiki, harus dikasih revisi yang bagus. Ya, supaya
Lurus kamusnya. Sebab banyak salah terjemah. Ya. Karena itu pemahaman keislaman harus diperbaiki, diluruskan. Dan di sini penulis membawakan ayat dan hadis untuk menerangkan bahwa seorang cukup berpegang dengan Al-Quran. Sebenarnya dalil sangat banyak sekali. Tapi penulis dari kebiasaannya beliau meringkas. Ya. Karena memang dulu beliau menulis buku-buku ini, beliau mempunyai banyak murid agar supaya muridnya mudah menghafalkan dalil-dalilnya. Mudah menghafalkan dalil-dalilnya. Ya, sebab pemula itu tidak diberi langsung banyak dalil untuk dihafal kalau dikasih tugas menghafal. Ya, misalnya dalam sebuah perkara ada 10 dalilnya, kasih 1 untuk tahap awal. Ya, 2. Kalau dia sudah mampu hafal sendiri 10, silakan. Ya, jelas ya? Nah, ini dari cara ulama kita di dalam menanamkan ilmu. Jadi jangan dikira ya bahwa mereka menyebutkan sedikit, oh ini ulama kita kurang pengetahuan, kurang banyak dalilnya. Nah, tidak. Justru mereka itu kadang meringkas itu pengetahuan lain yang tidak dimiliki orang-orang yang memandang. Ya. Sebab bentuk meringkas itu tidak sama dengan menguraikan. Kalau orang menguraikan semua, dia bisa mampu ngumpul, dia uraikan. Nah, begitu dia mampu meringkas, nah ini fikih lain. Fikih lain di dalam memahami adillah, sehingga dengan ringkasan mudah seorang untuk memahaminya. Iya. Baik, dan semuanya adalah bentuk dari ilmu, cabang-cabang dari ilmu, dan pada setiap tempat ada keadaan masing-masing. Kadang di satu tempat kita meringkas, di satu tempat kita meluas. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Firman Allah ta'ala, dan kami menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada engkau ya Nabi Muhammad, untuk menjelaskan segala sesuatu, serta sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ya, ini ayat surah An-Nahl. Terdapat di dalamnya penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu tanpa ada perkecualian. Sesuatu apapun diterangkan di dalam agama, dijelaskan di dalam Al-Quran. Setelah tadi yang saya katakan, diterangkan kadang dengan secara langsung disebut atau secara tidak langsung, dalam makna yang tersurat, kadang dalam makna yang tersirat. Iya. Penjelasan secara global maupun secara khusus tentang hal itu. Iya. Karena Al-Quran ini telah mencakup segala yang diperlukan oleh manusia. Nah, contoh misalnya ada kisah disebut dari sejumlah ulama kita. Ada seorang alim yang makan di restoran. Ya. Begitu dia makan, didatangi oleh seorang Nasrani bertanya. Ya, pertanyaannya ingin menyudutkan Islam. Katanya di dalam agama engkau segala sesuatu itu diterangkan. Ya. Kata si alim, iya benar. Baik, kata Nasrani, tunjukkan kepada saya dalil dari Al-Quran kamu. Makanan ini terbuat dari apa? Iya, ada penjelasannya di dalam agama kami. Panggil kokinya. Koki ini makanan terbuat dari apa? Diterangkan oleh si koki. Ya, makanan terbuat dari apa? Terbuat dari apa? Akhirnya si alim berkata, Allah berfirman memerintah kepada kami dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Ya, bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kalian tidak mengetahui. Ya. Ini kan dasar. Ya. Untuk berkembang. Karena itu tadi saya katakan kadang penjelasannya secara apa? Langsung dan secara apa? Tidak langsung. Ya, jadi kalau ada yang ditanya sesuatu dia nggak tahu ini dalilnya, oh itu jangan dia berkata, oh itu tidak ada dalam agama. Itu kelancangan namanya. Tapi dia katakan saya tidak tahu. Ya, batasan ilmu saya nggak sampai ke sana. Tapi dia harus yakini bahwa agama menjelaskan apa? Segala sesuatu. Ya. Karena itu seorang Muslim hendaknya merasa bangga dengan agamanya ini.
Tak ada ayat lain. Ya. Ayatnya tidak disebutkan di sini oleh penulis. Baik, mungkin ayatnya lebih lebih fokus daripada ayat yang disebut oleh beliau di sini. Ya, saya bawakan nomornya biar bisa menjadi rujukan antum. Ya, di surah Al-Ankabut ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim." Bukankah telah cukup untuk mereka bahwa kami menurunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad Alkitab yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah telah berfirman, bukankah telah cukup untuk mereka? Dan ini ayat tampak ya di ayat sebelumnya, orang-orang disebutkan bahwa orang-orang kafir menantang kepada Nabi Muhammad, berkata, andai kata diturunkan kepada Nabi Muhammad ini ayat-ayat dari Rabb-Nya. Ya. Kemudian Allah menjawabnya dengan jawaban, "Qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirum mubin." Katakan wahai Nabi Muhammad, ayat-ayat itu datangnya dari Allah. Dan aku hanyalah seorang yang ditugaskan memberi peringatan. Memberi peringatan yang sangat terang, sangat jelas. Kemudian Allah berfirman, bukankah telah cukup untuk mereka? Allah menurunkan kepada engkau Alkitab. Jadi Al-Quran ini sudah mencukupi. Tidak perlu lagi diturunkan untuk mereka ayat-ayat. Karena Al-Quran sudah apa? Sudah mencukupi mereka. Iya. Karena itu, dari keindahan Islam, seorang wajib untuk merasa cukup dengan tuntunan Islam ini. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beliau bawakan hadis. Kata beliau, rawan Nasa'i wa ghairuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a fi yadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu waraqatan min at-Taurah. Faqala al-mutahawwiquna ya ibn al-Khattab, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Walau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan selainnya. Ini kalimat riwayat An-Nasai. Saya berikan catatannya di halaman 42. Ya. Dan selainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melihat Umar bin Khattab memegang lembaran Taurat di tangannya. Ya. Maka beliau bertanya kepada Umar, "Amutahawwikuna ya Ibn al-Khattab? Apakah kalian berada dalam kebimbangan wahai Ibn al-Khattab?" Ini menegur Umar. Padahal lembaran Taurat di Umar ini berada di tangannya, kan belum tentu dibaca, ya kan? Tapi Nabi sudah menegurnya. Apakah kalian bimbang? Wahai Umar bin Khattab, kamu bimbang? Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Sungguh aku telah datangkan kepada kalian sesuatu yang sangat putih lagi bersih. Walau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum. Andai kata Nabi Musa yang diberi Taurat masih hidup, kemudian kalian ikuti Nabi Musa dan kalian tinggalkan aku, pasti kalian tersesat. Ya. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Dalam sebuah riwayat disebutkan seandainya Nabi Musa masih hidup, tidak ada kelapangan bagi beliau kecuali wajib mengikutiku. Mendengar teguran Nabi ini, Umar berkata, "Qala Umar raditu billahi rabban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya." Saya telah ridha Islam saya telah ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad adalah sebagai nabiku. Iya. Sisi mendalilan penulis di sini jelas ya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memegang Taurat, langsung ditegur. Kalian ragu? Bukankah Nabi Muhammad telah datang dengan petunjuk yang sudah jelas?
dengan sunnah yang sangat terang, dengan syariat yang telah sempurna, berarti kalau ada memegang Taurat itu ada apa? Keraguan. Iya, ada keraguan. Maka Umar pun ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan wajibnya seorang hamba itu untuk merasa cukup dengan apa? Tuntunan Al-Quran dan hadis. Dan ini hadis yang agung. Jangan dikira tidak boleh memegang Taurat saja. Ya, bahkan segala hal yang bukan bersifat keislaman tidak boleh dipegang oleh seorang hamba. Masuk di dalamnya Taurat, Injil, buku-buku penganut agama selain Islam, demikian pula buku-buku ahlul bidah. Iya. Sebab ini semuanya tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itulah keislaman sangat menjaga seorang kalau betul-betul mengikuti jalan Islam, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupi kita. Segala perkara di dalam agama diterangkan dengan sejelas-jelasnya. Iya. Jangankan jalan yang baik, jalan yang jelek saja itu diterangkan di dalam Islam. Ya. Bukan untuk diikuti, tapi untuk dihindari. Untuk dihindari. Karena dimaklumi ya, orang yang berjalan, ya, kalau dia tidak tahu ada lubang di depannya, dikhawatirkan dia jatuh di mana? Di lubang tersebut. Ya. Di lubang tersebut. Karena itu Ibnu Al-Qayyim pernah membahasakan pentingnya ilmu agama. Ya. Dia terangkan bahwa di jalan itu ada rintangan-rintangan. Ya. Karena itu seorang hamba perlu apa? Pengetahuan. Supaya dia jangan menginjak rintangan-rintangan tersebut. Ya. Dan ini pembahasan untuk mendekatkan pemahaman. Mendekatkan pemahaman. Karena memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami merinci ayat-ayat. Jadi ayat dirinci. Dan agar tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Jadi kebenaran ayat-ayat terinci dan jalan orang yang berdosa juga tampak jelas. Kebenaran untuk diikuti, jalan orang-orang berdosa ini untuk dihindari. Allah berfirman, "Wa hadainahun najdain." Kami beri hidayah kepada insan ini dengan dua najd. Ada dua penafsiran pada an-najdain. Salah satu penafsirannya, ya, kami beri hidayah kepada manusia ini, dia mengenal jalan petunjuk dan mengenal jalan kesesatan. Sekaligus diterangkan. Jalan petunjuk untuk dia ikuti, jalan kesesatan untuk dia hindari. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, ya juga kita hafal. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha apa? Wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnanya, kemudian Allah beri ilham, beri petunjuk. Mana yang merupakan jalan kefajirannya, mana yang merupakan jalan ketakwaannya. Diterangkan jalan ketakwaan, jalan kefajiran, dua hal diterangkan. Dan lebih memperjelas lagi adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As, riwayat Al-Bukhari atau riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Jadi luar biasa Islam ini. Ya. Tidak hanya menjelaskan jalan petunjuk, tapi untuk mengokohkan umat Islam diterangkan juga jalan yang keliru agar supaya dihindari. Dan dimaklumi ya, perbedaan antara orang yang hanya mengenal jalan petunjuk saja. Dia tidak mengenal jalan yang keliru, tidak kenal makar-makar syaitan. Ya. Tidak kenal makar-makar syaitan. Kalau dia tidak kenal makar syaitan, ini kemungkinan untuk dipalingkan dari jalan dan dikeluarkan lebih banyak. Tapi kalau dia kenal makar, kenal bahayanya,
dia akan semakin kokoh di atas jalan. Sudah kokoh di atas jalan, begitu diajak ke sini, langsung dia tahu, itu enggak, jalan kesesatan. Enggak boleh ke sana. Walaupun dia tidak pernah lewati, tapi dia tahu itu adalah jalan apa? Jalan kesesatan. Ya. Dan ini termasuk keindahan Islam. Karena itu seorang tatkala ia kokoh dengan keislaman ini, kuat dengan keislamannya, maka hal ini telah mencukupinya. Perkara ini telah mencukupinya. Baik. Ini sudah selesai. Maaf dan sudah berlalu waktu 10 menit. Ya, ada pertanyaan. Gimana? Saya jawab pertanyaan atau? Saya cukupkan di sini. Ya, terserah saya sudah ngantuk, karena waktunya sudah habis. Baik, insya Allah materi kita lanjutkan besok ya. Besok masih ada 4 sesi. Ya, kita harapkan besok insya Allah kita selesaikan materinya. Baik, ini ada yang bertanya, bagaimana Islam dalam bertetangga dengan kafir, Nasara atau musyrikin, Buddha dan lainnya? Apakah kita tetap bersosialisasi dan bertegur sapa? Ya, sebagaimana bertetangga. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Dan juga di dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "La yazalu Jibril yusini bil jar, hatta dhanantu annahu sayuwarrithannahu." Terus menerus Jibril itu berwasiat kepada saya untuk berbuat baik kepada tetangga. Kata Nabi, sampai saya menyangka, ya khawatir jangan-jangan Jibril ingin mewarisi tetanggaku. Ya, saking banyaknya Jibril berwasiat tentang tetangga. Ya, karena itu kata para ulama, tetangga itu kalau dia adalah seorang muslim dan kerabat, maka tetangga punya 3 hak. Hak sebagai seorang muslim, hak sebagai kerabat, dan hak sebagai tetangga. Kalau tetangga muslim, maka dia punya 2 hak. Hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai apa? Tetangga. Kalau tetangga itu adalah kafir, dia punya hak sebagai apa? Sebagai tetangga. Iya. Yang menjadi titik permasalahan sebenarnya bukan di dalam masalah berbuat baik kepada tetangga. Karena masalah ada sebagian orang yang menyangka kalau berbuat baik kepada orang kafir itu dianggap berloyalitas kepada orang kafir. Ini sangkaan keliru. Beda antara loyalitas dan berbuat baik. Berbuat baik itu orang bisa berbuat baik kepada siapa saja dan dia tidak cinta kepada agama orang itu. Ya, dia tetap benci kepada agama tersebut, tapi dia berbuat baik. Ya, jelas ya? Jadi bedakan antara loyalitas. Loyalitas itu kecintaan. Ya. Dia memberikan kasih sayangnya. Ya. Dia cinta agama orang tersebut. Tapi berbuat baik tidak. Ini pada batasan. Ya. Karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kalian. Ya. Dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama. Orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Jadi kalau kafirnya bukan kafir yang memerangi kita, bukan kafir yang mengusir kita dari kampung kita, ini kafir harbi ya dimaksudnya. Ya. Kalau kafirnya seperti di wilayah kita ini satu negara, kafir dhimmi, bertetangga sama-sama di bawah lindungan negara, sepanjang dia tidak memerangi kita dan tidak mengeluarkan kita dari negeri kita, Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. Ya. Ya harus dibedakan. Dan ini ayat termasuk ayat yang disalahpahami. Ini landasan orang-orang yang menyuruh kepada persamaan agama itu tadi. Ya. Mereka anggap persamaan berbuat baik itu bermakna loyalitas. Karena itu sama saja.
Padahal beda antara berbuat baik dengan apa? Dengan loyalitas. Iya. Ini ayat ada sebab turunnya walaupun dalam hadits yang lemah, tapi ini bisa mendekatkan pemahamannya. Ada haditsnya tapi dikuatkan oleh sebagian ahli ilmu. Cuman ada pembahasan dalam sisi keabsahan sanadnya. Jadi sebagian istri Nabi ada yang ibunya kafir. Ibunya datang ingin berkunjung kepada anaknya. Dan anaknya ini, istri Nabi ini tidak menerima. Maka dia pun ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat turun berkaitan dengan hal tersebut. Sebab ini dia punya hak, ibu punya hak sebagai apa? Ibunya. Ya. Karena itu berbuat baik dari arah ini, seorang anak berbakti kepada orang tuanya dari arah ini, itu tidak dipermasalahkan. Karena itu bukan apa? Bukan loyalitas, bukan cinta kepada agama si ibu. Ya, tapi memang perintah di dalam Islam untuk berbakti kepada orang tua. Ya, demikian pula kepada tetangga, kita berbuat baik kepada tetangga. Jadi hal-hal yang dengannya wajar di dalam bertetangga. Ya, ada kerja bakti bersama, ya seorang kerja bakti. Kemudian misalnya ada tetangganya dia tegur atau diajak bicara, itu adalah hal yang biasa. Hal yang biasa. Ya. Adapun hal yang berkaitan dengan masalah siapa yang dulu memulai salam dan seterusnya, ini ada pembahasannya. Dari pembahasannya di pembahasan tentang ahlud dhimmah. Dan kita tidak bisa menguraikan terlalu luas di. Saya hanya memberikan dasar-dasar umum tentang hal tersebut. Ya wallahu ta'ala alam. Bagaimana seorang yang berutang kepada bank? Apakah dia harus bayar bunganya? Ya. Sekiranya kalau orang yang berutang dari bank, nggak ada yang bisa selamat. Ya, nggak akan dibiarkan untuk tidak membayar apa? Bunganya. Jadi kewajibannya kalau dia berhutang, segera dia lunasi agar supaya bunganya tidak bertumpuk-tumpuk dan semakin banyak. Ya, kalau dia punya kemampuan untuk segera melunasinya. Sebab kita dilarang untuk kerjasama dengan orang-orang yang berbuat riba. Apalagi dia mengambil riba dengan berhutang di bank di sini. Allah melaknat orang-orang yang makan riba, mengambil riba, memberi makan dengan riba tersebut. Bolehkah mengambil ilmu agama Islam dari orang yang buruk akhlaknya? Iya. Perkara akhlak itu bagian dari agama. Dari keagamaan seseorang. Iya. Kalau pada orang yang dia maksud ada ilmu yang diambil manfaat darinya dan dia harus mempelajarinya, maka dia tetap berguru pada guru tersebut. Ya, sebab kewajiban menuntut ilmu tidak terlepas dari apa tidak akan terangkat. Ya, karena si guru itu berbuat kesalahan pada dirinya. Ya, karena si guru berbuat kesalahan pada apa? Pada dirinya. Karena itu dari etika menuntut ilmu, diantaranya adalah seorang bersabar terhadap akhlak gurunya. Ya, apalagi guru, tidak semua guru itu malaikat ya, dan guru itu bukan malaikat. Ya, tidak melakukan kesalahan. Manusia juga kadang berbuat kesalahan. Karena itu, ya, seorang penuntut ilmu hendaknya ada kesabaran pada akhlak gurunya. Ya. Dan akhlak itu beraneka ragam. Ada sebagian orang menganggap itu bukan akhlak yang baik. Ya. Dan sebagian orang lainnya menganggap itu hal yang wajar, biasa. Ya. Jadi kalau pandangannya berbeda dalam hal yang seperti ini, itu harus ditoleransi. Kecuali kalau bentuk dari akhlak yang betul-betul dilarang oleh syariat, nah ini baru dipermasalahkan. Jelas ya? Seperti ada seorang rawi yang tidak diterima ucapannya, melemahkan rawi yang lainnya. Kenapa? Sebab dia mendatangi rawi ini mengambil hadis, dia lihat si rawi kencing berdiri. Nah, setelah itu dia tinggalkan. Oh, ini guru nggak beres, kencing berdiri. Ya. Ini tidak benar ya. So kencing berdiri dia apa? Diperbolehkan.
Kalau anggaplah beliau memandang tidak boleh kencing berdiri, maka harusnya itu dari masalah yang tidak dipermasalahkan. Sebab ada sila pendapat. Ya, di dalamnya. Jelas ya? Kecuali kalau akhlak yang buruknya itu adalah hal yang disepakati. Inilah tadi rincian yang diberikan. Baik. Ini yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan. Wallahu ta'ala alam. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.